Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha aidan annaha lamma raja'at bihi sallallahu alaihi wasallam marrat bidil majaz wa huwa suqun lil jahiliyah ala farsakhin min Arafah wa hadha suq qablahu suqu Majinnah. Kanat al-arabu tantakilu ilai ba'da infidad min suqi Ukad fatuqimu fi 20 yawman min Dhil Qa'dah thumma tantakilu ila hadha suq alladhi wa suqu Dhil Majaz fatuqimu fi ila ayyamil hajj. Wa kana bi hadha suq arraf ay munajjimun ya'tuna ilaihi bisibyan yanzuru ilaihim falamma nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay nadhara ila khatamin nubuwah wa ila al-humrati fi 'ainai saha ya ma'syar al-arab uqtulu hadha as-sabi fala yaqtulanna ahla dinikum wala yaksiranna asnamakum wala yudhiranna amrahu alaikum inna hadha la yanzuru amran minas sama' wa ja'ala al-arrafu yughri bin nabi falam yalbath an waliha fadhahaba aqluhu hatta mat. Wa an Halimah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat ba'da ruju'iha bihi min Makkah la tada'uhu an yadhhaba makanan ba'idan فغفلت عنه يوما في الظهيرة فخرجت تطلبه فوجدته مع أخته من الرضاعة وهي الشيماء وكانت تحضنه مع أمها ولذلك تدعى أم النبي أيضا وكانت ترقصه بقولها هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي أنمه اللهم فيما تنمي. ومما كانت ترقصه بالشيماء يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافئا وأمردا ثم أراه مسيدا مسودا وأكبت أعاديه معا والحسدا وأعطيه عزا يدوم أبدا. فقالت حليمة في هذا الحر ما ينبغي أن يكون الخروج والوقوف في هذه الظهيرة. فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تذل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع. فجعلت حليمة تقول أحقا يا بني قالت نعم والله فجعلت تقول أعوذ بالله من شر ما يحذر على ابني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih dalam cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam asuhan Siti Halimah dan melihat syaggus sadar, pembelahan dada malaikat oleh teman-temannya dan saudara susonnya yaitu Damrah. Ibu Halimah merasa khawatir dan dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk dikembalikan kepada ibunya, tapi dengan harapan ibunya akan mengembalikan Nabi kepada dia. Diriwayatkan di sini Siti Halimah ketika pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunya Nabi, diizini untuk dibawa kembali. Beliau melewati pasar yang dikenal zaman jahiliyah yang letaknya dekat dengan Arafah. Pasar ini orang-orang Arab dahulu setelah daripada pasar Ukab yang ada di Taif, antara Taif dan kota apa itu kemarin itu satu ya, mereka pindah ke pasar ini, pasar Majinnah namanya. Tinggal ada di sana untuk menunggu musim haji. Di situ ketika Siti Halimah membawa Rasulullah, ada arraf. Apa arraf itu? Dukun ya. Dukun. Ya, yang suka bedek-bedek itu dukun. Munajjim. Biasanya orang-orang membawa anak-anak mereka untuk diramalkan kepada dukun ini. Nah, ketika melihat Rasulullah, Siti Halimah bukan membawa Rasulullah kepada si dukun ini, enggak. Ketika melihat Nabi, didekati sama dukun ini, Nabi. Waktu itu masih kecil Nabi.
umur 2 tahun atau 2 tahun lebih, ada beberapa khilaf ada di situ ulama. Dilihat di punggungnya ada khatamun nubuwah, tanda akhir daripada kenabian. Dan di mata Rasulullah ada tanda merah. Maka si dukun ini menyatakan, orang-orang Arab, cepat bunuh ini anak. Bunuh ini anak nanti kalau udah gede akan bisa menghabiskan semua yang memeluk agamanya kamu. Kesyirikan di daerah Mekah ini, daerah Arab akan dihabiskan sama ini anak. Dan patung-patung kamu akan dipecahi loh, akan dirubuhkan sama ini anak. Dan dia akan semakin menjadi kuat dan jaya. Karena ini anak, langsung dia tadi itu mendapatkan perintah dari langit. Ini bagaimana dia tadi itu memprovokasi orang yang ada di situ untuk membunuh Rasulullah. Tapi spontan saat itu ini orang langsung kejang, enggak sadarkan diri dan mati. Mau mengganyang Nabi, ya baliknya ngawai, kembali kepada diri. Ini termasuk bagian daripada irhasat, bukti-bukti kebenaran daripada Nabi Muhammad SAW adalah bakal menjadi calon Nabi, bukan calon gubernur, hati, calon Nabi. Diriwayatkan juga bahwa Siti Halimah setelah pulang dari Mekah tidak pernah membiarkan bahwa Nabi ini jauh daripada dia. Selalu dikontrol. Lepas sedikit dicari, lepas sedikit dicari. Satu saat kehilangan Rasulullah, bingung dia. Nggak taunya Nabi SAW diasuh sama saudari sesusonnya yang bernama Syaima. Ini Syaima selalu mendampingi Rasulullah SAW ketika Nabi masih kecil, dimong sama si Syaima. Kalau Siti Halimah nggak ada, Syaima ini kakaknya Rasulullah dari Suson. Karena itu si Syaima tadi ini disebut Ummun Nabi, ibunya Nabi. Kenapa dapat julukan itu? Karena dia termasuk mengasuh Rasulullah ketika masih kecil. Siti Syaima ini mulai dari kecil sudah tahu ini Nabi Muhammad ini bukan anak biasa ini. Sampai dia sering, kalau bahasa sekarang ngendung-ngendung gitu ya, atau nimang-nimang Nabi kalau kecil itu. Hada akhun li lam talidhu ummi wa laysa min nasli abi wa ammi anmihillahumma fima tunmi. Ini adalah saudaraku tapi tidak dilahirkan oleh ibuku. Ini adalah keluargaku tapi bukan turunan ayah dan pamanku. Ya Allah, besarkanlah dia sebagaimana dia dibesarkan oleh keluarga atau ibunya. Juga demikian Syaima tadi itu sering ngendung-ngendung Nabi dengan beberapa bait doa syairnya. Ya Rabbana bgi lana Muhammada hatta arahu yafi'an wa amrada thumma arahu sayyidan musawwada wa akbid a'adiyahu ma'an wal hussada wa a'tihi izzan yadumu abada. Ya Rabbana,
wahai Tuhan kami, tetapkan hidup untuk kami Muhammadan, sehingga aku melihat dia menjadi dewasa, kemudian aku melihat dia menjadi pemimpin yang ditokohkan, dan ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhnya bersama orang-orang yang hasud kepadanya. Berilah dia ya Allah kemuliaan yang selalu selama-lamanya. Masya Allah. Siti Halimah sangat perhatian dengan Nabi SAW. Dia menegur si Syaimah ini. Syaimah, jangan dibawa keluar, ini waktu panas. Ini sekarang musim kemarau. Jangan dibawa keluar ini Muhammad. Kasihan dia, kepanasan. Kata si Syaimah, saudara susunnya Nabi, ya ummah, ma wajada akhi harran. Wahai ibuku, saudaraku ini Muhammad gak pernah merasakan panas, kata dia. Aku melihat awan selalu menaungi dia di mana-mana. Kalau dia jalan, awannya jalan. Kalau dia berhenti, awannya berhenti. Nggak kena panas dia. Kemudian Siti Halimah, ahakkan ya bunayya, benar ini. Wahai putriku, benar yang kamu omongkan. Na'am wallahi, benar demi Allah. Akhirnya Siti Halimah semakin yakin bahwa ini putranya, ini Muhammad ini calon orang yang luar biasa. Dia memohon kepada Allah, a'udzubillah min syarri ma yuhdar ala ibni. Aku berlindung kepada Allah daripada segala yang mengkhawatirkan terhadap putraku ini. Allahu Akbar. Nah, ini cerita, saudara, menggambarkan kepada kita satu, bahwa orang-orang musyrik itu hasud sama Nabi. Orang-orang kafir ini sebenarnya bukan tidak mengakui tentang kebesaran Nabi Muhammad. Kalau mereka tadi itu mau konsisten melihat kebenaran Al-Quran, hadits Nabi, ajaran Nabi, dia pasti akan memeluk agama Islam. Tapi bagaimana mereka tadi itu menghasut, sehingga mereka tadi itu menslogankan Islam itu keras, Islam itu adalah teror, Islam itu adalah begini dan begitu, sampai dibuatkan film yang semuanya itu adalah propaganda palsu dari mereka yang hasil karya penghasutan terhadap Islam. Padahal siapa yang membunuh anak-anak kecil dan banyak masyarakat yang ada di Palestina? Siapa yang mengebom kaum muslimin yang ada di Irak, yang ada di Libya, yang ada di Afghanistan? Siapa itu mereka semuanya? Mereka lah justru terorisme yang paling besar. Hah? Ya, ada memang dari kelompok Islam yang radikal, ada. Cuma mereka itu lebih gede. Kalau yang sini bawa granat, yang sana bawa nuklir. Karena itu, jangan kaget kalau ada orang benci sama Anda, wahai umat Islam. Itu bukan karena Anda beragama yang salah, atau berakidah yang salah, atau dalam ajaran yang salah, tapi hasutnya mereka. Dan itu terjadi pada zaman nabinya Anda, apalagi kepada Anda sebagai pemeluknya Nabi. Karena itu Allah menyatakan walan, lan apa? Harfun nafyin wastiqbal. Tidak akan tardo angkal Yahud, walan tardo angkal Yahud. Orang Yahudi dan orang Nasrani enggak akan ridho kamu semuanya, sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Walaupun enggak jadi Kristen kamu, walaupun kamu tidak jadi Kristen,
walaupun kamu jadi Katolik, walaupun kamu nggak jadi Yahudi, yang penting kamu jangan jadi orang Islam. Yang penting kamu ngikuti cara hidupnya mereka. Hatta tattabi'a millata, nggak nunggu dibaptis. Nah, karena itu bagaimana mereka tadi itu menebarkan film porno supaya Anda mengikuti jejaknya mereka. Bagaimana mereka tadi itu menyebarkan miras, bagaimana mereka tadi itu menyebarkan narkoba. Hatta tattabi'a millatum, sehingga kamu jadi orang Islam tapi yang nggak sholat, orang Islam yang nggak senang masjid, orang Islam yang nggak baca Quran, orang Islam yang pemabuk, penzina, penjudi, pencuri dan seterusnya. Sama dengan mereka. Ngakunya Islam tapi joget terus. Ngakunya Islam tapi gandeng wanita terus. Inilah targetnya mereka. Karena itu jangan Anda tadi itu heran. Ini adalah program internasional. Nah, ini program internasional. Nanti akan kita bahas lagi. Kedua, Anda lihat bagaimana Syaimah mengaturkan syair untuk Nabi. Hah? Dan banyak sahabat itu mengaturkan syair untuk Rasulullah. Ketika masuk kota Madinah, serentak mereka menyatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Hasan bin Thabit begitu banyak. Wah, hadisnya sahih semuanya. Sekarang permasalahannya, kenapa kalau mengaturkan syair kepada Nabi sekarang dikatakan sesat? Padahal zamannya sahabat banyak kok. Atau ente belum baca kitabnya? Lah kalau belum baca kitabnya, ya tanya dong. Jangan langsung ente memvonis ini adalah salah, tidak boleh, tidak dilakukan oleh sahabat. Dong ente nggak ngelak. Ini dilakukan oleh sahabat. Bahkan ini dilakukan sebelum Nabi dilantik. Karena itu memuji Rasulullah, mengaturkan syair untuk Nabi itu nggak ada masalah. Yang masalah justru kenapa kamu tadi itu melarang orang yang benar. Daripada bintang kecil di langit yang biru, lebih baik Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nggak boleh masuk neraka, bintang kecil masuk surga. Ajib. Ini ajaran kemunduran umat Islam untuk supaya tidak tertarik lagi dengan Nabi Muhammad, justru tertarik dengan selain Nabi Muhammad SAW. Karena itu hati-hati dengan ajaran model demikian. Dan ini sudah menyebar gosipul. Hati-hati. Ini menyebar ini. Karena itu hati-hati ya. Baik. Kita nggak akan panjang lebar dari sini. Nah, kalau kita panjangkan nanti terlalu panjang nanti. Tuh bonggo. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan semua ini mendukung Rasulullah. Cinta kepada Nabi. Yang nggak cinta orang kafir, orang munafik. Setan tentunya juga. Anda lihat bagaimana awan telah membuktikan cintanya kepada Nabi, menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan membuktikan cintanya kepada Nabi. Bagaimana terbelah menjadi dua? Diperintahkan oleh Nabi. Matahari cinta kepada Nabi. Diriwayatkan bagaimana matahari sudah tenggelam karena Sayyidina Ali waktu itu belum sholat dan Nabi tidur ada bangkuannya. Kemudian Nabi mendoakan untuk supaya mataharinya kembali lagi sampai Sayyidina Ali sholat baru tenggelam lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Binatang semuanya cinta kepada Nabi. Wa syahadatul dabbi wal ghazalah bin nubuwati
war risalah. Bagaimana menjangan, bagaimana biawa yang menunjukkan, yang menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi. Seorang Arabi masuk kota Madinah, melihat ada kerumunan orang begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Lagi dengarkan fatwanya Nabi. Nabi, dia waktu itu dapat biawa, ditaruh di seperti serban ini. Biawa. Biawa, apa biawa itu? Nyambe, tapi bukan nyambe ya, bukan nyambe yang ada sekarang ini. Mirip nyambe. Ya. Dibawa. Antal ladzi taz'umu annaka nabi, kamu ya yang ngaku nabi. Dilihat sama Rasulullah. Aku memang nabi, bukan ngaku. Wallahi la uminu bika hatta yashhad hadha ad-dhab annaka nabiyullah. Taruh biawanya. Demi Allah saya enggak mau beriman dengan kamu sehingga biawa ini mau bersaksi kamu nabi. Kamu sebagai nabi. Dilihat sama Nabi. Kalau dia bersaksi, bagaimana? Percaya. Ya dhab man ana. Ya dhab man rabbuka. Biawa, siapa Tuhan kamu? Ngomong bahasa Arab nih biasanya. Allah Rabbi alladhi fis samai sultanu wa fil bahri burhanu wa fil jannati na'imu wa fin nari higabu. Allah adalah Tuhan yang kekuasaannya di langit, tanda-tanda kebesarannya ada di lautan dan bumi, nikmatnya yang luar biasa ada di surga, adabnya yang sangat mengerikan ada di neraka. Ya dhab man ana. Biawa, siapa aku? Anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin taba wa naja man amana bika wa saddaqak khaba wa khasira man kadzdzabaka wa kafara bik. Engkau adalah Rasulullah, penutup daripada seluruh nabi. Menjadi beruntung dan selamat orang yang mau beriman kepada kamu dan mempercayai kamu, dan menjadi celaka dan dia menyesal kalau orang mendustakan kamu dan mengkafiri kamu. Kaget langsung itu Arab menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kalau kita bahas panjang, wa sallamat alul asyar wa khatabul ahjar. Batu salam kepada Nabi, pohon salam kepada Nabi. Hadis sahih itu Bukhari. Semua membuktikan cintanya kepada Nabi. Kemudian kenapa kalau sekarang umatnya membuktikan cintanya kepada Nabi dikatakan salah? Boleh. Kenapa? Buktikan cinta Anda kepada Nabi. Ya, membuktikan cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar rebana kemudian Anda maksiat. Tingkatkan itu. Anda salawat, Anda salam, Anda tingkatkan juga mengikuti sunnahnya Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi. Lawang anaknya kita nggak pakai sunnahnya Nabi dibiarkan kok. Makan dengan tangan kiri nggak ditegur. Makan nggak pakai doa nggak diajarin. Pakai pakaian mendahulukan kiri dulu nggak ditegur. Ajarin, buktikan cinta kamu kepada Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cintanya kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang membuktikan cintanya kepada aku bersama aku di surga. Sama siapa? Sama Rasulullah. Wah, kita sama Gus Ipul aja bangga kok. Di dunia sebentar padahal nih ada di sini, apalagi sama Nabi. Bukan di dunia, di surga selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita sama dijadikan orang-orang itu semuanya. Karena itu, ayo kembali lagi, ya, kembali lagi kita kepada satu thariqah, satu manhaj, pecinta Rasulullah, senang salawat Nabi,
senang baca Quran, senang i'tikaf, senang zikir bersama, senang itu. Ayo kita kembali lagi. Ini kekuatan kita wahai umat Islam. Jangan kita saling mengkafirkan, jangan kita saling mensyirikkan, jangan saling kita menyesatkan, jangan saling kita menuduh sana dan sini. Ini perpecahan. Ya ini kelemahan kita semuanya. Akhirnya orang kafir yang kuat. Akhirnya sekarang bagaimana? PKI mulai timbul lagi di Indonesia. Akhirnya bagaimana sekarang? Narkoba merajalela. Akhirnya bagaimana? Perzinaan merajalela. Kenapa? Umat Islam bingung saling mengkafirkan sekarang. Umat Islam bingung saling mensyirikkan, saling menyesatkan satu sama lain. Bersatu lagi, ayo kita garap ini semuanya. Cuma saya kepingin lapor juga sama Gus Ipul. Di Pasuruan ini miras itu ada bekengnya. Narkoba tadi itu di daerah Gading itu Bu Sipul, itu pil itu dijual gampang. Anak-anak kecil itu bisa beli ada di sana. Terus mari lapor, ada ditangkap-tangkap wong. Di Gading itu tempatnya. Miras itu dijual, ya Allah, ada bekengnya. Udahlah kita jangan sok buta dan tuli. Perjudian juga ada bekengnya. Karena itu kalau mau serius, insya Allah nggak ada miras, insya Allah nggak ada narkoba. Kalau mau serius, kecuali kalau main-main, ya alhamdulillah ada majelis ini, alhamdulillah yang hadir, masya Allah 10.000, cuma yang nggak hadir 30.000. Kemana mereka sekarang? Kalau nggak kita selamatkan. Karena itu ayo kita butuh keseriusan. Butuh keseriusan. Kita akan dukung. Gimana caranya? Tolong disampaikan ke Kapolda dan juga disampaikan ke Pangdam. Ada bekengnya. Kalau mau serius bisa. Kalau mau serius bisa. Karena itu misal kalau sekarang misal karena untuk sambutan Ramadan kita adakan untuk pemusnahan miras. Apanya yang dimusnahkan? Banyak mabuk kok. Tangkap orang yang mabuk. Dari mana kamu? Beli ini dari warung itu. Kan tahu penjualnya. Tangkap itu yang punya warung. Kulak di mana kamu? Dari situ. Tahu pengedarnya. Selesai. Selesai kalau mau serius. Kalau mau serius. Karena itu kasihan mereka masa depannya. Di Surabaya kemarin saudara, umur 13 tahun seorang putri dikeroyok dengan 8 laki-laki yang dia tadi itu adalah semuanya anak-anak kecil, diantaranya umurnya 9 tahun. Wes. Kita prihatin dok, ya apa ini akhlaknya bisa begini? Lah ya apa ya? Kok ya apa sih? Ayo digarap, kasihan mereka. Lu mereka dari ngepil, mereka bisa menyaksikan film porno begitu gampangnya, begitu mudahnya. Ayo digarap gitu. Karena itu, marilah majelis ini jangan hanya sekedar dibuat menjadi ikon yang ada di Pasuruan, ada khataman Quran itu dan ini, tapi kita jadikan ini majlis untuk kesadaran kita bersama. Kami tidak pernah mengatakan pemerintah tidak peduli, bukan. Polisi tidak peduli, bukan. TNI tidak peduli, bukan. Ulama tidak peduli, bukan. Peduli tapi enggak kerjasama. Sekarang ayo kita kerjasama. Kita bersatu. Kita garap nih daerah kita, kota kita Pasuruan nih. Kota Pasuruan ini cuma 4 kecamatannya, 4 kecamatan. Kita garap bersama. Ono Gus Idris, ono kita semuanya kita garap bersama. Gimana caranya masyarakatnya tidak ada yang menjadi pecandu narkoba, tidak ada yang mabuk, tidak ada pelacuran, tapi mereka adalah orang yang berakhlakul
karimah. Mudah-mudahan insyaallah berkah khatmul Quran Allah melancarkan segala harapan kita, Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan insyaallah kiai-kiai para habaib Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Tahun yang akan datang bisa ketemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat zahir maupun batin insyaallah fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan Gus Ipul juga Allah berikan kekuatan bisa menegakkan yang hak dan bisa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga daripada segala yang merongrong dia, yang mengganggu dia insyaallah secara zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin, dan mati dalam husnul khatimah ba'da umrin thawil fi ta'atihi lutuf afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.